Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal membongkar sebuah mitos, ilusi yang jujur aja sering banget mengecoh kita di dunia bisnis, yaitu ilusi kesuksesan semalam. Sering kan kita lihat ada sebuah perusahaan tiba-tiba merajai pasar, terus kita mikir, wah, pasti ada satu momen ajaib nih yang ubah segalanya. Tapi, fakta dari sumber yang kita bahas hari ini justru sebaliknya loh. Dari perusahaan yang sekedar baik jadi hebat, itu prosesnya lambat, stabil, dan benar-benar butuh konsistensi tingkat dewa. Lewat pembahasan ini, kita bakal lihat gimana mahakarya bisnis sebenarnya dibangun. Oke, biar lebih gampang, ini 6 poin yang bakal kita bedah hari ini untuk menguak misteri transformasi perusahaan. Mulai dari mitos kesuksesan semalam, sampai ke kekuatan konsistensi jangka panjang. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, mitos kesuksesan semalam, di mana kita bakal ngebahas ilusi momen keajaiban yang paling disukai media. Coba deh, pikirin narasi media yang sering kita konsumsi. Mereka tuh suka banget nyeritain momen revolusi yang super dramatis. Ibarat sebutir telur yang tiba-tiba retak, terus bam, keluar ayam jago. Dari kacamata orang luar, hal ini kelihatan kayak satu terobosan radikal yang instan. Padahal nih, kalau kita jadi si ayam di dalam telur itu, ceritanya beda banget kan? Itu adalah proses evolusi, pertumbuhan, dan inkubasi yang luar biasa panjang. Cangkang yang pecah itu sebetulnya cuma satu langkah nyata dari rentetan ribuan langkah yang udah terakumulasi sebelumnya. Makanya, mari kita patahkan ekspektasi soal momen ajaib itu. Coba dengerin pengakuan jujur dari seorang eksekutif Fannie Mae ini. Beliau benar-benar mimpin masa transformasi masif perusahaannya, dan dia bilang, tidak ada peristiwa ajaib. Ini lebih seperti sebuah evolusi, meskipun hasil akhirnya dramatis. Keren kan? Transformasi itu bukan hasil dari satu keputusan spektakuler. Hasil gila-gilaan di akhir selalu merupakan gabungan dari perbaikan dan keputusan kecil yang saling memperkuat satu sama lain dari waktu ke waktu. Nah, kalau bukan keajaiban, terus apa dong? Kita masuk ke bagian kedua, anatomi flywheel, untuk melihat rasanya transformasi dari dalam. Sekarang coba kalian bayangin lagi dorong sebuah piringan logam raksasa. Beratnya sekitar 5.000 pon, atau 2,5 ton lebih. Inilah yang kita sebut flywheel atau roda gila. Dorongan pertama kalian tuh rasanya, aduh, nyiksa banget, roda hampir nggak gerak sama sekali. Tapi kalian dorong terus ke arah yang sama secara konsisten. Putaran pertama, kedua, ke-10, sampai akhirnya, wis, roda itu berputar kencing karena momentumnya sendiri. Inilah polanya. Ada masa build up atau penumpukan momentum yang butuh kesabaran ekstra, sampai akhirnya kalian tembus titik breakthrough atau terobosan. Biar makin kebayang, coba lihat grafik Circuit City ini. Kelihatan kan ada masa 9 tahun di mana grafik mereka nyaris datar. 9 tahun loh. Di fase build up ini, mereka diam-diam kumpulin momentum tanpa henti, tanpa ada satupun media yang nengok. Tapi begitu masuk tahun 1982, roda gila mereka udah secepat kilat. Sahamnya melonjak 22 kali lipat. Tiba-tiba media datang dan ngecap mereka sebagai kesuksesan semalam. Padahal, di baliknya ada 9 tahun kerja keras yang super konsisten. Bukti ini makin kuat kalau kita bandingin Abbott sama pesaingnya, Upjohn. Abbott ini ibarat orang yang super sabar. Mereka bangun mesin momentum secara disiplin. Sementara Upjohn, mereka ini agak nggak sabaran, sering banget berjudi pakai proyek-proyek yang belum terbukti cuma buat cari jalan pintas. Terus, hasilnya gimana? Garis momentum Abbott melesat jauh ninggalin Upjohn. Jelas banget kan, disiplin yang berkelanjutan itu pasti selalu menang ngalahin ambisi solusi instan. Masuk ke bagian ketiga, 6 prinsip perusahaan hebat. Pertanyaannya, dorongan spesifik apa sih yang bikin roda gila ini bisa terus muter? Semua ini berawal dari yang namanya level 5 leadership, atau kepemimpinan tingkat 5. Ini bukan tentang sosok CEO selebriti yang cari panggung ya. Mereka ini pemimpin langka yang punya kerendahan hati secara personal, tapi di saat yang sama punya ambisi dan kemauan profesional yang sekeras baja buat perusahaannya. Mereka nggak peduli sama ego atau program mencolok. Mereka adalah arsitek yang sabar ngebangun hasil jangka panjang. Nah, selain pemimpin yang tepat, ada resep-resep lain yang nggak kalah penting. Mulai dari first who, then what. Yaitu, pastiin bahwa orang-orang yang benar dulu ke dalam tim, baru tentuin arah perusahaan. Terus, confront the brutal facts, alias keberanian hadapin kenyataan seburuk apapun tanpa kehilangan harapan. Lalu, ada hedgehog konsep atau konsep landak. Ini soal paham betul apa yang bisa kalian lakuin paling baik di dunia dan fokus cuma di situ. Dengan budaya disiplin dari konsep-konsep ini, setiap dorongan di roda gila kalian dijamin bakal selalu searah. Satu hal yang paling saya suka dari efek flywheel ini adalah gimana cara menyelaraskan tim. Pemimpin hebat itu tahu, mereka nggak perlu teriak-teriak pakai slogan perubahan atau bikin kampanye motivasi gede-gedean. Nggak perlu. Begitu karyawan ngelihat hasil nyata yang terakumulasi dari roda gila, boom,
Mereka bakal antusias dan selaras dengan sendirinya. Hasil nyata itu teriaknya lebih kencang, jauh lebih kuat daripada sekedar visi besar atau janji manis di atas kertas. Sayangnya, ceritanya nggak selalu mulus. Di bagian keempat ini, kita bakal bahas musuh utamanya, menghindari jebakan doom loop. Coba perhatiin perbandingan dua gambar ini. Jomplang banget kan? Di sebelah kiri, kita punya flywheel. Penumpukannya pelan, organik, tapi terus menanjak kuat. Nah, di sebelah kanan, ini dia sang antagonis, doom loop atau lingkaran setan. Ini adalah pola yang reaktif dan terus merosot turun. Perusahaan yang kejebak di sini tuh sibuk banget lompat dari satu tren ke tren lain, ganti strategi, ganti pemimpin, muter-muter aja terus tanpa pernah bikin momentum yang benar. Kenapa jebakan ini sering banget makan korban? Jawabannya simple, karena pada nggak sabaran. Banyak perusahaan yang nyoba lewatin masa build-up karena ngerasa itu terlalu lama. Akhirnya mereka bertindak impulsif, luncurin program baru yang megah, atau sengaja bawa masuk CEO dari luar yang katanya bakal jadi penyelamat. Alih-alih dapat terobosan, perombakan membabi buta ini malah bikin flywheel yang mungkin udah setengah jalan berhenti total. Momentumnya ke-reset lagi ke angka 0. Rugi banget kan? Ngomongin soal cari jalan pintas, kita masuk ke bagian kelima. Akselerator teknologi dan akuisisi. Ada salah kaprah besar nih soal ini. Gini, tolong catat baik-baik. Akuisisi dan teknologi itu sifatnya cuma akselerator, bukan pencipta momentum. Perusahaan yang lagi pusing di dalam doom loop sering banget nekat ngelakuin merger besar-besaran buat cari jalan pintas. Mereka ngarap ini bisa nyiptain kehebatan secara instan. Padahal, perusahaan yang beneran hebat baru akan ngelakuin akuisisi besar setelah roda gila mereka muter kencang dan arahnya udah jelas. Akuisisi itu dipakai buat nambah kecepatan roda, bukan buat ngedorong dari posisi diam. Contoh tragisnya bisa kita lihat di Harris Corporation. Sebelumnya, flywheel mereka di industri percetakan udah muter mulus banget. Masuklah CEO baru. Sayangnya, beliau ini impulsif. Bisnis utamanya ditinggalin, dan dia malah sibuk akuisisi buat ikut-ikutan tren otomatisasi kantor. Bidang yang jelas-jelas bukan keahlian mereka. Reaksi buta sama tren ini secara instan ngebatalin semua kerja keras generasi sebelumnya dan menghancurkan momentum sejarah mereka. Ini benar-benar contoh nyata ngerinya doom loop. Kita sampai di poin puncaknya, bagian ke-6, kekuatan konsistensi jangka panjang. Rahasia dari segala rahasia yang nggak bisa ditawar. Coba perhatiin durasi masa build-up tiap perusahaan ini. Beda-beda banget kan? Ada yang 3 tahun kayak Fannie Mae, ada yang 5, 9, bahkan 10 tahun penuh kayak Nucor. Artinya apa? Kesabaran itu syarat mutlak kawan-kawan. Walaupun di awal hasilnya belum kelihatan, kalian harus tahan banting. Tekanan jangka pendek dari luar, misal laporan kuartalan Wall Street atau tuntutan pasar, nggak boleh sedikit pun ngegeser arah dan fokus flywheel kalian. Karena pada akhirnya, transformasi beneran itu sifatnya organik. Kunci terpentingnya adalah menjaga arah yang konsisten lintas generasi. Ketika ada pergantian kepemimpinan, pemimpin baru wajib banget ngebangun di atas fondasi kesuksesan pendahulunya. Jangan sampai ganti arah cuma gara-gara ego pengen ninggalin warisan nama pribadi. Tetap konsisten dan biarkan rentetan hasil nyata dari roda gila kalian yang berbicara. Buat nutup sesi hari ini, saya mau ninggalin kalian sama pertanyaan penting ini. Dorongan spesifik apa yang lagi kalian lakuin di flywheel organisasi kalian sekarang? Ingat ya, satu gebrakan heboh nggak akan ada artinya tanpa ribuan dorongan kecil yang ngikutin di arah yang sama cara disiplin. Coba renungin, apakah kalian lagi sabar ngebangun momentum? Atau malah kejebak nyari solusi instan di lingkaran setan? Temukan konsep landak kalian, kumpulin sabarnya dan mulailah mendorong. Terima kasih banyak udah gabung di pembahasan hari ini, teruslah konsisten dan sampai jumpa.